Ya, bagi teman-teman yang sudah beli indikator scalping Movelock FXV3, ini tutorial untuk cara entry-nya ya. Kalau yang belum tahu cara pasangnya bisa cek video saya yang lainnya ya di YouTube. Nah, di sini kita udah lihat ya. Eh, Hal-hal yang paling penting tuh kita harus tahu zonanya. Kita tahu zonanya. Di zona M5-nya nih. Di zona kita sekarang incer cell ya, karena ini yang paling dekat itu dia di zona reversal cell ya. Nah, di sini ada zona M5, zona resisten, auto reversalnya ada, dan di sini juga ada X-nya sudah di bawah level 35. Oke. Jadi kita tinggal bisa tunggu saja di zonanya. Tunggu aja ya. Kita lebih suka mendingan kita tunggu di zona daripada kita harus entry di luar zona. Kita pokoknya nanti tunggu aja dia masuk ke dalam zona baru kita entry. Oke. Nah, kita tunggu aja dulu. Pokoknya di sini tuh yang paling penting adalah yang paling kita harus waspadai itu ADX harus di bawah level 35. Oke? Karena itu untuk menunjukkan kekuatan tren bahwa tren masih belum kebentuk. Oke? Nah, kalau sudah di bawah level 35, kita tunggu dia masuk ke dalam zona. Nah, entry-nya gimana? Sebenarnya boleh saja entry untuk nunggu candlenya close dulu. Nunggu candlenya close dulu. Pas dia masuk ke dalam zona, nunggu candle pertama yang masuk itu close dulu. Nah, kita lihat tunggunya. Cuman kadang-kadang suka ketinggalan. Nah, kalau yang nggak mau ketinggalan dan berani ambil resiko, itu kita bisa entry karena sudah lihat ADX-nya itu di bawah level 35. Kemungkinan ini tidak akan tembus zona resistennya, ini tidak akan langsung tembus dalam satu candle saja. Itu kemungkinannya biasanya seperti itu dari pengalaman saya. Dan di sini juga ada zona, dan di sini juga ada indikator auto reversal ya. Makanya di sini kemungkinan susah tembus. Nah, kita akan pakai zona ini ya, 4129 dan 4133 ya. Jadi kita di sini akan entry saat dia sudah masuk ke dalam zona. Oke. Kita tunggu dulu ya. Let's see. Nah, di sini di sini candle sudah mau masuk ke dalam zona ya. Jadi kita tuh sebenarnya cukup sabar aja sih. Sabar buat nunggu dia masuk ke dalam zona. Kalau misalnya dia belum masuk ke dalam zona, ya udah tungguin aja. Kalau misalnya dia pergi, ya udah ikhlasin aja. Jangan dikejar. Pokoknya harga tuh jangan dikejar, oke? Jangan dikejar dan jangan kita harus mengejar harga dan relakan aja kalau bukan rezeki ya. Nah, ini udah masuk nih ke dalam zona, kita boleh entry ya. Nah, kalau misalnya entry saya itu biasa saya entry layering ya. Kalau misalnya ada trading plan-nya sendiri, trading plan-nya masing-masing, itu bebas ya, bisa dipakai ya. Kita tunggu ya, masih kita tunggu aja. Kalau untuk yang scalping itu biasa kita ambil ya 50 pips, 100 pips itu udah lumayan. Kalau misalnya nggak dapet 30 pips pasang break even juga oke-oke aja.
Sabar, oke? Orang sabar disayang Tuhan. Ya, yang biasa pasang sell limit, betul buy limit ya boleh-boleh aja ya. Cuman pastiin ya satu hal, yaitu ADX di bawah level 35. Itu yang paling penting. Karena tren masih belum terbentuk. Nah, ini dia udah mau masuk lagi ya. Jadi kita bisa tambah layer ya. Kita tambah layer. Ini zonanya ya 4129 sampai 4133. Ya, kalau misalnya itu kita bisa pasang zonanya itu pas kita pertama kali entry ya. Jadi zonanya misalnya 40 pips, ya udah kita taruh zona 40 pips kita entry-nya. Ya, kita bisa entry layering ya, atau sesuai money management masing-masing ya, sesuai trading plan masing-masing. Intinya jangan full margin, jangan pernah full margin, oke? Pokoknya jangan full margin. Kita incar TP di 4125 ya. Itu sekitar berarti 50 pips ya. 4125. Untuk SL-nya itu kita boleh taruh di 50 pips ya, di luar zona ya. Atau misalnya kalau mau lebih untuk jaga-jaga ya, itu kita bisa taruh SL-nya di atas auto reversal yang sebelumnya ya. Di 4140 lah, 4140, 4141 lah, 4141. Nah, di situ tuh paling aman ya kalau untuk SL ya. Atau enggak di luar zona yang kedua tuh. Ya, ini agak jauh sih emang sih jaraknya. Cuman ya biasa aja di situ itu paling kuat ya. Karena nggak mungkin jarang ya. Ini jarang dua resisten ditembus pas dia lagi belum ada tren ya gitu. Nah, kita ini udah fullin ya di zona ini ya, layeringnya ya. Nah, ini tergantung masing-masing dari trading plan, oke? Ini saya biasa emang layering orangnya. Nah, ini tinggal tunggu aja ya. Kita tinggal tunggu aja gimana pergerakan harganya ya. Nanti kalau misalnya udah sampai ke layar bawah, kalau begini biasakan untuk close
yang layar-layar itu yang paling bawah kita close, supaya kita hold yang layar-layar paling atas untuk sell ya, sebaliknya untuk buy. Nah kalau misalnya udah ini, sebenarnya kita harus yang namanya kita close tengah ya, close tengah profit ya, close tengah profit untuk posisi-posisi yang masih di bawah ya, yang masih di bawah, yang paling bawah, yang paling bawah. Nah kalau misalnya udah lumayan hasilnya, nah kita boleh tuh, pokoknya intinya kita kalau misalnya udah ini langsung pasang break even, oke. Untuk yang lain ya, karena saya di sini mah sudah biasa, jadi saya nggak pasang break even, belum pasang break even, tunggu aja dulu. Nah, kalau misalnya saya udah close tengah, biasa saya langsung pasang break even, oke. Nah ini harganya udah turun ya, nah ke 4127 ya. Nah ini boleh close tengah, oke. 4127 kita close tengah. Nah supaya kita masih yang atas-atasnya kita hold aja, kita hold dulu aja, oke, sampai ke TP1. Kalau misalnya yang nggak kuat, nggak sanggup untuk hold, boleh TP juga. Yang penting harus bersyukur, harus jangan greedy, oke. Kalau misalnya sudah dapat profit, jangan dilihat lagi, jangan pengen entry lagi atau jangan menyesal. Nah yang penting syukuri profit yang ada, syukuri profit yang sudah diambil. Nah kalau misalnya udah profit, nah itu bisa buat makan-makan, bisa buat jalan-jalan atau apa, nah sama keluarga, oke. Jangan lupa untuk sedekah atau apa. Pokoknya kalau misalnya udah TP1, tinggal di take profit, seperti itu aja ya cara entry-nya. Nanti kalau misalnya saya ada buat video lagi, nanti saya buat cara entry yang kedua ya, oke. Cara entry 2, cara entry 1, cara entry 3 ya. Pokoknya sebenarnya sama aja sih, auto reversal, zona, sama ADX. Nah itu 3 itulah yang kondisi yang harus dipenuhi ya untuk entry. Untuk entry scalping ya, ini scalping ya, bukannya swing atau bukan intraday atau apa. Ini metode scalping aja. Jadi kalau misalnya udah di 4125, boleh close tengah lagi dan akhirnya di hold atau diapain lah, atau boleh bebas lah. Intinya jangan nyesel, jangan serakah, oke. Kita percepat aja videonya ya.